Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi ya. Oke, kita kali ini akan bahas masalah Pak, bagaimana sih caranya kita mengetahui penyebab-penyebab keriting pada daun kopi. Ya, jadi setiap petani ini pasti mengalami yang namanya keriting pada daun kopinya. Biarpun bibit kopinya dari bibit yang unggul, ya, dari indukan yang unggul, walaupun tidak unggul, itu tidak menjadi penghalang untuk datangnya penyakit atau gangguan keriting pada tanaman kopi. Nah, jadi kemarin itu ada yang bertanya pada saya, tolong bahas Pak masalah keriting pada daun kopi itu kenapa, lihat gitu ya, dan apa solusinya. Oke, akan kita bagikan ya sahabat tani ya, dari pengalaman saya. Perlu sahabat tani ketahui dan pelajari tanaman kopinya sahabat tani, karena ada beberapa faktor penyebab kopinya bisa keriting pada daunnya sahabat tani. Jadi kemarin komentar dari sahabat kita kemarin tidak mampu saya balas karena kepanjangan dan juga menghindari mengantisipasi kesalahpahaman sahabat tadi. Jadi keriting pada daun itu banyak faktornya ya. Jadi silahkan disimak ya sampai selesai sahabat tadi supaya tidak gagal paham gitu ya. Karena yang sering terjadi perdebatan akibat gagal paham itu sahabat tani, dan akibat kesalahan sendiri yang tidak menyimak secara habis. Ya gitu ya. Jadi budayakan simak pol. Yang pertama, sahabat tani, penyebab keriting pada daun kopi pada umumnya itu terjadi di musim kemarau. Ya, di mana tanaman kita mengalami kekeringan sehingga kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, jadi air ini adalah sumber kehidupan yang dimana jangankan tanaman ya, manusia, hewan saja membutuhkan air untuk kelangsungan hidup, sahabat tani. Nah, jadi keriting pada daun kopi itu bisa kita kenali di saat musim kemarau. Kita bisa periksa tanahnya, kelembapannya khususnya ya sahabat tani. Dan yang paling penting sahabat tani, tanaman yang tidak sesuai MDPL itu, makanya untuk kopi Arabica itu kalau MDPL nggak sesuai itu sulit untuk tumbuh. Faktor tanah juga harap diperhatikan sahabat tani, karena itu kalau unsur hara dalam tanah dan tanahnya itu seperti tanah bekas tanam mortel ya, bekas tanam ubi-ubian, itu biasanya kan unsur haranya akan rusak. Jadi ketika kita tanami kopi itu akan menguning dan keriting sahabat tani. Itu bisa juga menjadi faktor sahabat tani. Makanya banyak sekali faktor masalah yang dimana harus saya bagikan pada sahabat tani, dan sahabat tani harus simak dengan full supaya tidak gagal paham. Oke, dan solusinya bagaimana Pak? Solusinya jika memang di tempat sahabat tani ya terjadi yang namanya kemarau, ya harap disiram. Disiramnya kapan Pak? Disiramnya di jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau sore dari jam 4 sampai jam 6 sore sahabat tani. Loh, ada apa Pak? Karena kalau kita menyiram tanaman di saat musim kemarau di atas jam 10 itu, air yang terkena pada daun tanaman kopi kita itu akan menguning, terbakar sahabat tani. Sehingga keriting ya, ada yang keriting, ada yang terbakar gitu. Nah, jadi tahap penyiramannya itu harus sahabat tani nengok kapan jadwalnya, jam berapa gitu ya. Pokoknya seperti itu tadi yang saya bilang. Jangan sampai di saat terik matahari menyengat di situ sahabat tani menyiram, itu sama saja membunuh tanaman kopi sahabat tani itu sendiri. Apalagi tanaman kopinya baru pindah tanah. Wah, rawan sekali sahabat tani ya. Tapi bagaimana Pak kalau di tempat saya itu ada saya pakaikan naungan? Tetap sama saja. Lebih baik untuk mencegah, mengantisipasi, bagusnya kalau pagi hari itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Kalau sorenya jam 4 sampai jam 6 sore, atau sampai jam 8 malam nggak apa-apa. Yang penting nggak ada masalah ya, yang penting tidak ada kontak langsung oleh matahari yang menyengat, yang menyerang tanaman kopi kita. Dan ada satu hal yang wajib harus sahabat tani ketahui sahabat tani, tanaman kopi tidak menyukai air yang berlebih, artinya melewati lembab. Jangan ya, jangan sampai berair parah begitu ya di tanaman kebun kita ya. Jadi untuk tanaman kopi itu kita sekedar menyiram, sekedar basah aja sudah bisa sahabat tani ya. Dari pucuk atas daun kita siramkan, secara otomatis akan menurun airnya ke sekitaran batang kopi, sekitar 2 cm saja sudah basah. Kalau kita periksa tanahnya itu ya kan, sekitar 2 cm aja sudah basah, sudah cukup. Nah, begitu paham ya sahabat tani ya. Nah, ingat jangan berlebihan, karena tanaman kopi ini kalau berlebihan air itu bisa menyebabkan pembusukan pada akar ya. Itu baik sahabat tadi mau punya bibit unggul, memiliki bibit
kualitas super unggul pun percuma kalau sudah kelebihan air, itu tanaman kopi akan menguning, keriting, menguning dan mati sahabat tani ya. Karena saya udah coba sendiri itu ya. Jadi ada limitnya di dalam melakukan penyiraman. Dan lalu sahabat tani, ada juga terjadi di kebun kopi kita seperti keriting, daunnya menggulung. Nah itu penyakitnya beda sahabat tani, itu penyakit kekurangan nutrisi ya, kekurangan unsur hara baik nitrogen, fosfor dan kaliumnya. Nah itu juga bisa menjadi penyebab. Kenapa? Karena tanah kita mengalami kemiskinan unsur hara, jadi perlu diperhatikan ke situ. Karena kalau tanaman kekurangan unsur hara, salah satunya kekurangan itu akibatnya bisa sama sahabat tani. Ada yang daunnya kekuning-kuningan ya, tulang-tulang daunnya itu hijau, tapi daun-daun selain dari tulangnya itu kekuningan. Nah itu kekurangan unsur hara. Ada juga nanti daunnya kekuning-kuningan, tulang-tulang pada daunnya itu kehita-hitaman dan menggulung, itu juga kekurangan unsur hara sahabat tani ya. Itu perlu dipahami, sahabat tani perlu tahu perbedaannya. Makanya saya kasih di sini sifat-sifat dan kisi-kisinya kepada sahabat tani supaya mudah dipahami ya sahabat tani ya. Dan ada lagi sahabat tani, keriting pada daun kopi juga terjadi akibat overdosis pada saat pemupukan ya, overdosis pemupukan. Jadi untuk tanaman kopi saya ingatkan terus pada sahabat tani, pupuk nggak perlu banyak sahabat tani. Di kopi itu konsepnya adalah bagaimana cara bisa memangkas aja sudah bisa. Karena ranting-ranting, cabang-cabang daun-daun hasil kita pangkas, kita biarkan di sekitar batang, itu bisa menjadi pengganti pupuk secara organik ya. Nah makanya kita kalau kita mau beli pupuk anorganik atau pupuk kimia boleh, tapi jangan banyak-banyak, nggak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan overdosis, nah itu nanti daunnya kekuningan, akhirnya rontok ya. Apalagi di pas saat musim hujan, air hujan itu kan banyak mengandung nitrogen, itu semakin nampak kelihatan rontok seketika itu. Apalagi lagi nih ya, tanaman kopi kita yang buahnya lagi banyak-banyaknya, memang oke kalau pertama di saat buahnya masih banyak kelihatan biasa-biasa aja, hijau-hijau luar biasa, hijau merona ya, bahkan kita udah menghayangi bisa ngambil roda 4 ya begitu ya. Nah tapi lihat setelah itu nanti sahabat, begitu masuk panen raya, di situ kelihatan cabangnya rusak ya, daunnya hilang, batangnya pun menjadi lapuk dan berlumut sahabat tadi. Nah kenapa? Akibat overdosis. Nah kita jangan mengira banyak pupuk banyak hasil, tidak semua tanaman seperti itu ya. Nah, untuk tanaman kopi khususnya, bahkan kalau tanaman kopi kalau kita kasih pupuk berlebihan, apalagi masih ada unsur hara organik di lahan kita, lalu kita tambahkan lagi dengan pupuk kimia sehingga unsurnya bertambah, banjir gitu ya, banjir, overdosis, keracunan pada tanaman. Nah itu sahabat tani, makanya indikasinya ya sahabat tani harus identifikasi juga lah kebunnya ya, lihat. Apalagi kalau kebunnya masih lahan baru, kalau lahan baru tuh nggak usah pakai pupuk yang aneh-aneh. Karena apa? Lahan baru itu biasa unsur haranya masih bagus dan kekayaan organiknya masih sangat banyak. Jadi sahabat tani lihat di lahannya sendiri, jangan sekedar lihat konten orang ikutin begitu kan. Lihat konten orang ikuti, wah pupuknya 7 komposisi 7 macam gitu, lalu sahabat tani ikuti, padahal di kebun orang itu tuh memang tanahnya sudah nggak bagus lagi, makanya mereka menggunakan 7 konsep, nah 7 pupuk. Nah, tempat sahabat tani lahan masih subur, tapi sahabat tani ikutilah trik di konten orang tadi, akhirnya sahabat tani membuang-buang duit. Nah ya, itu bisa mengakibatkan overdosis nanti sahabat tani, dan kerugian fatal dana anggaran sahabat tani gitu. Oke baik sahabat tani, ada lagi sahabat tani ya, musim hujan tapi panas gitu ya, panas tapi hujan ya, itu pasti pernah dialami juga oleh kita dimanapun kita berada ya. Cuaca panas datang hujan begitu sahabat tani. Nah itu sebenarnya juga penyebab terbakar atau keriting pada daun kopi kita, sehingga daun kopi kita tadi yang tadinya hijau tumbuh bagus ya, daunnya pun cantik ya, mengkilap, kalau udah datang itu panas dalam keadaan hujan, nah itu pasti bakal terkena. Nah itu solusinya bagaimana Pak? Solusinya pengendalinya adalah dengan memberikan Ambition ya, merek produk Ambition ini. Gunanya apa? Untuk menetralkan kembali pH-pH tanahnya, mengurangi asam-asam dari air hujan sahabat tani, dan juga untuk mengontrol pertumbuhan pada tanaman kopi kita
Nah itu kalau di tempat sahabat tani mengalami hal semacam itu, berikan Ambition aja ya. Ambition itu banyak di toko pertanian, banyak ya, ada harganya yang 90.000 ya, tergantung dari kota masing-masing. Kalau di kami ini termasuk lumayan mahal ya, 98.000 sahabat tani. Nah ada juga sahabat tani ya, keriting, tetapi ada bercak-bercak pada daunnya sahabat tani. Nah itu kira-kira apa sahabat tani? Itu adalah serangan hama yang sering kita sebut itu penyakit bercak daun ya. Daunnya menguning, bercak-bercak ya, seperti misal begini, daunnya itu gimana kita bilang, bule ya, seperti bule gitu. Kok pada tanaman cabai itu disebut penyakit bule gitu ya, tapi kok pada kopi bercak daun. Nah seperti itu sahabat tani ya, tapi batang dan cabangnya bagus gitu, hanya daunnya yang terserang seperti itu hama sahabat tani. Nah itu juga beda penyakitnya, keriting, bercak-bercak, dan kadang-kadang menggulung. Nah itu adalah serangan hama. Biasa kami memakai solusinya itu penyemprotan dengan menggunakan reagent sahabat tani. Tapi sebenarnya untuk melakukan penanganan, kalau sahabat tani mau yang alami, ada sahabat tani ya, tak perlu harus pakai kimia. Karena begini sahabat tani, coba sahabat tani tengok di pohon kopinya sahabat tani, biarpun daunnya terserang hama, diserang hama belalang, dimakan daunnya hingga gundul, tetapi buahnya tetap ada kan, tetap bagus. Nah jadi untuk memelihara daun itu sebenarnya untuk tanaman kopi itu boleh bisa, boleh tidak juga nggak apa-apa, karena nggak mempengaruhi buah sahabat tani. Karena kita petik di kopi ini kan buahnya sahabat, bukan daun. Kecuali kalau kita seperti mengambil daun teh untuk diolah menjadi teh, nah itu udah lain cerita. Berarti kita harus jaga daunnya jangan sampai terserang ulat ya, begitu ya. Dan ada lagi keriting daun yang menyerang pada tanaman kita yang menanam kopinya di lahan bekas sawah atau lahan gambut sahabat tani ya. Lahan gambut ini perlu kita buatkan drainase atau parit sahabat tani. Gunanya apa? Kita buatkan parit itu gunanya untuk mengeluarkan zat asam, yang kedua untuk mengurangi intensitas air sahabat tani. Di saat musim hujan ya, lahan gambut itu kan rata-rata tidak mampu menyimpan air gitu, sehingga akhirnya mudah kebanjiran gitu sahabat tani. Nah jadi perlu dibuatkan parit ya, parit atau drainase atau irigasi sahabat tani, supaya oksigen dalam tanah baik ya, terus sirkulasi udaranya pun baik sahabat tani. Itu juga kalau tidak sahabat tani tahu, itu segala bibit jenis apapun, mau Arabica, Robusta, Liberica pun percuma, nggak akan tumbuh sahabat tani ya, terkecuali kok sahabat tani bikinkan irigasi, drainase atau parit. Jadi begitu datang musim banjir, musim hujan, curah hujan ekstrim tinggi pun tidak akan air itu tidak akan tergenang sahabat tani, dia akan keluar melalui parit tersebut ya. Itu udah sering saya lakukan, karena saya juga ada lahan juga, lahan kopi saya itu bekas sawah ya, di daerah Kalanempan ya, Pondok Ulung. Oke, untuk sahabat tani dimanapun anda berada yang ada menanam kopi yang usianya sudah tua tapi daunnya keriting bahkan menggulung ya sahabat tani, itu solusinya sangat gampang, nggak perlu sahabat tani repot-repot mikirkan obatnya sahabat tani. Lalu apa itu Pak? Yaitu pengurangan atau pengambilan serabut akar. Jadi tanaman kopi semakin tua itu serabut akar yang tidak aktif semakin banyak sahabat tani, jadi mengganggu pertumbuhannya, sehingga di saat sahabat tani kasih pupuk pun itu nggak akan normal tanaman kopi yang sudah tua tersebut, karena terganggu oleh serabut-serabut akar yang sudah tua. Jadi perlu kita lakukan pengurangan ya sahabat tani. Bisa nengok, cek di video saya yang sebelumnya tentang bagaimana caranya pengambilan atau pengurangan serabut akar pada kopi tua ya. Penyakit keriting pada daun kopi itu juga bisa kita lihat dari kualitas bibit kita sahabat tani. Kebanyakan penyakit keriting pada tanaman kopi kita itu menyerang pada bibit cabutan ya, yang misalnya begini sahabat tani, kita tidak memiliki bibit, lalu kita ambil bibit yang tumbuh liar di bawah pohon kopi punya orang atau punya siapa ya gitu sahabat tani, kita cabut. Memang betul kok tanaman kopi ini di saat masih sekitar 1 cm 2 cm tingginya itu tidak kelihatan berpenyakit, tetapi begitu udah pindah tanam sahabat tani, begitu usia 6 ya, 8 bulan misal 10 bulan itu akan kelihatan menguning. Nah itu adalah kesalahan dalam mencari bibit kopi sahabat tani. Makanya kalau sahabat tani mungkin mau irit ya, lebih baik seperti ini sahabat tani, dimana ada pohon kopi sahabat tani yang buah indukannya selalu banyak setiap tahun
tidak terserang hama penyakit, kuat ya, itu sahabat tani lebih baik minta buahnya ya, atau beli buahnya sekitar 1 kiloan ya. 1 kiloan itu sudah cukup banyak, itu tuh bisa setengah hektar juga itu ya, muat ya, seperti itu. Nah itu bisa sahabat tani, lalu bikin semai sendiri. Nah daripada sahabat tani mengambil bibit cabutan liar di bawah pohon kopi, karena bibit yang tumbuh liar di bawah pohon kopi itu kita nggak tahu. Karena kan seperti di konten waktu saya bilang, carilah bibit kopi dari buah yang betul-betul merah. Nah namanya buah apa dari bibit liar ini ya, kadang-kadang bibit itu dasarnya dari musak ya, atau loak ya, kadang-kadang dari tikus gitu ya. Kadang-kadang loak sama tikus ini kadang-kadang memakan buah yang sangat merah, namun tersentuhlah badannya dengan buah yang kuning di sebelahnya, jatuhlah kan gitu ya, sehingga buah yang kuning tadi tumbuh gitu sahabat tani. Tapi begitu nanti membesar kelihatan kualitasnya di situ sudah nggak ada gitu ya sahabat tani ya. Kadang-kadang sebagian ya pohonnya subur tapi buah nggak ada. Nah jadi sebaiknya sahabat tani sortir sendiri, carilah buah langsung di pohonnya, semai sendiri, itu lebih jaminan dan nggak bikin khawatir. Karena untuk bertani kopi ini bukan singkat panjang ya sahabat tani. Oke, ada lagi keriting pada daun kopi. Itu ada juga sahabat tani ya, terkena dari layu fusarium. Gejala layu fusarium ini menunjukkan daun menjadi keriting, ada yang menggulung, ada yang tidak menggulung, seketika rontok. Nah itu penyebabnya adalah layu fusarium sahabat tani. Layu fusarium ini sampai sekarang ini kalau secara jaminan dari saya coba belum ada yang berfungsi secara jaminan sahabat tani. Yang ada hanyalah mengendalikan dan menghindar sahabat tani gitu ya. Jadi intinya belum ada obat secara pasti, makanya saya tidak bagikan obatnya sahabat tani. Tetapi layu fusarium ini sering terjadi pada tanaman kopi kita yang terlalu lembab di bawahnya sahabat tani ya. Nah, sirkulasi udaranya, sirkulasi airnya tidak lancar ya, sehingga mengendap, bertumpuklah air di bawah pohon kopi itu sehingga mengundang layu fusarium sahabat tani. Pencegahan bagaimana? Pencegahannya kelembapannya diatur sahabat tani ya, kelembapannya sahabat tani atur ya. Tapi kalau untuk lahan miring ya aman ya, kalau di lahan miring atau tanah miring ya itu aman-aman aja, karena dia akan selalu lancar ya. Makanya kalau kopi di lahan miring itu buahnya lebih banyak 2 kali lipat daripada di lahan rata. Nah itu perbedaannya sahabat tani. Keriting daun akibat infeksi sahabat tani, ada juga sahabat tani. Kadang-kadang begini, kita ngambil buah merah dari indukan gitu ya, dari indukan itu kadang-kadang kalau sekilas kita tengok baik-baik aja ya gitu ya, nggak ada apa-apa gitu sahabat. Rupanya sudah terinfeksi gitu ya, infeksi virus ya, atau bakteri-bakteri patogen sahabat tani. Itu juga bisa menjadi pemicu juga sahabat tani. Loh itu bagaimana Pak cara penanganannya? Itu penanganannya masih belum jelas sahabat tani ya penanganan, kecuali begini, paling sahabat tani pakai saja peeling ya, atau penglihatan, lihat sendiri sebelum bertindak tuh lihat, cek dulu pohon kopi indukan yang nantinya bijinya akan sahabat tani jadikan bibit. Nah itu seperti itu aja, cek aja. Karena gimana pun bagusnya pohon indukan sahabat tani, kalau sahabat tani ngambil bijinya untuk jadikan bibit, itu pasti ada 1-2 yang nantinya nggak bagus, pasti ada ya sahabat tani ya. Oke, ada lagi sahabat tani, keriting daun. Itu disebabkan oleh pemangkasan kita yang kadang-kadang tidak melihat jadwal, itu juga bisa sahabat tani ya. Tanaman kopi kita awalnya baik-baik saja ya, bagus-bagus saja, namun karena pohonnya rimbun dan sudah tidak beraturan, lalu sahabat tani ambil gunting, ambil gergaji ya, pangkas gitu. Begitu siap pangkas, loh kok malah menguning, keriting ya, bahkan sebagian tidak tahan dan mati. Itu akibat apa sahabat? Akibat tidak melihat jadwalnya sahabat tani. Nah jadi begini aja biar gampang. Kalau di saat kemarau sahabat tani, saat kemarau di kebun sahabat tani tidak ada naungan, itu baiknya lakukan pemangkasan di sore hari sahabat tani ya, jangan pagi, di sore hari. Kenapa? Tanaman kopi ini kan setelah kita pangkas itu kan sama saja seperti melukai ya, itu nanti akan meninggalkan cairan halus ya, di batang, di cabang itu. Nah itu di saat malam hari itu akan normal lagi sahabat tani. Tapi kalau sahabat tani melakukan pemangkasan di saat siang bolong, apalagi nggak ada naungan, itu cairan
tipis tadi yang ada pada cabang batang tadi itu akan mengering. Nah ya, begitu ya. Jadi tanaman kopi ini begini sahabat tani, biarpun di musim kemarau masih terbilang tahan karena mampu menyimpan air juga tanaman kopi ini sahabat. Makanya waktu sahabat tani di musim kemarau tanaman kopinya ya, baik yang besar atau yang kecil, sahabat tani tebang saja pasti itu keluar air di dalam batang. Itulah namanya ketahanan ya secara alami yang dimiliki oleh kopi. Jadi maka itu lakukanlah pemangkasan itu di sore hari, di atas jam 3 sahabat tani ya. Nah, jangan di pagi. Nah, karena kalau di pagi nanti setelah sahabat tadi pangkas itu di siang bolong, nanti panas terik itu tanaman kopi tadi yang nggak kuat akan menguning. Nah, ada juga yang kuat ya, yang kuat kadang-kadang tahan, tapi yang nggak kuat ya menguning, lalu mati ya, rapuh batang dan cabangnya sahabat tani. Nah sampai di situ pun saya bagi pada sahabat tani, karena itu memang mungkin bagi sahabat tani itu hal kecil, sepele, tetapi itu yang kadang-kadang sulit kita tangani sahabat tani daripada masalah besarnya. Oke, saya rasa sudah komplit, sudah lengkap ya. Ini melalui berdasarkan pengalaman saya sendiri, pakai tangan dan mata saya sahabat tani ya. Jadi saya bagikan kepada sahabat tani ya dengan tujuan ya biar jadi amal ibadah dan menambah pengetahuan sahabat tani, dan sahabat tani yang baru memulai bertani kopi semakin menjadi tahu ya, seperti itu ya. Dan jangan lupa share ya sahabat tani, bagikan ke seluruh sahabat-sahabat tani kita, karena berbagi itu indah kok sahabat tani ya. Saling bantu membantu itu kan banyak cara, baik itu share ya ataupun gotong royong ya, seperti itulah sahabat tani ya. Oke, saya kira segala penyebab-penyebab, faktor-faktornya dan solusinya sudah saya bagikan. Tinggal sahabat tani sendiri coba dengan tangan Anda sahabat tani ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.